Assalamualaikum, wajib pajak Indonesia. Masih sibuk dengan pajak naik 12% PPN? Salahkah Presiden Prabowo? Tidak becuskah Kabinet Merah Putih? Atau sebegitu tegakah wakil rakyat di Senayan membiarkan kenaikan ini? Mau bilang apa? Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai Januari 2025 nanti. Hal ini memicu reaksi negatif di media sosial. Reaksi terhadap Presiden Prabowo yang seolah tidak konsisten dengan bicaranya. Bahkan sejumlah warga dan juga pengamat menilai kenaikan PPN akan mempengaruhi daya beli dan berdampak buruk terhadap pendapatan perusahaan yang berakibat pada gaji karyawan. Sejumlah ekonom juga mengkhawatirkan efek turunan dari rencana pemerintah itu di tengah daya beli masyarakat yang lagi menurun. Reaksi negatif yang lain, masyarakat tidak percaya kepada pemerintah kalau uang pajak yang mereka bayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik maupun jaminan sosial. Dunia sebagaimana lagi ini? Beta sing mau terperangkap pada pro kontra kenaikan PPN 12%. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR pada hari Rabu 13 November yang lalu bahwa keputusan ini dorang pemerintah dan DPR pertimbangkan matang-matang demi APBN dan bukan kebijakan yang membabi buta. Di media sosial ramai dengan hujatan dukungan kepada kebijakan negara ini. Bahkan video singkat Presiden Prabowo saat kampanye Pilpres yang memastikan sing akan kasih naik pajak bisa disandingkan dengan kebijakan Prabowo pasca lantik menjadi presiden. Ya, sepintas ya masuk akal lagi. Artinya, dengan kondisi bangsa dan tingkat ekonomi masyarakat saat ini, rasa-rasanya sing usah buru-buru atau sing perlu kasih naik pajak PPN ini dulu kah? Karena dampak negatifnya cenderung lebih banyak, kata orang-orang, juga kata sejumlah pejabat, sejumlah pengamat. Tapi inilah konsekuensi melaksanakan undang-undang oleh seorang presiden dan wakil presiden. Kalau sing laksanakan, sing kasih naik pajak, berarti presiden melanggar sumpah jabatannya dan bisa muncul persoalan baru, persoalan politik dan lain-lain. Jadi begini, nanti silakan berpendapat kalau di VT ini beta salah. Undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP itu sudah disahkan beberapa tahun lalu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Perintah undang-undang ini diantaranya kasih naik pajak PPN pada 2022 sebesar 11% dan nanti pada 2025 dinaikkan lagi ditambah 1% menjadi 12%. Dan inilah yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo sebagai pelaksana undang-undang. Terus salahnya di mana? Nah, Ketumpung Wakil Rakyat beberapa waktu lalu juga sudah pergi bercerita dengan Presiden. Dan ini mungkin seminggu yang lalu. Dan hasil bercerita itu, atau hasil konsultasi dan koordinasi itu, diantaranya penerapan 12% tidak berlaku umum. Dan ada pengecualian. Ada beberapa bidang usaha yang tetap mengacu pada tarif PPN saat ini. Dan untuk bidang lain seperti barang mewah, akan dikenakan PPN 12%. Katung belum lupa saat menjabat presiden kemarin, Joko Widodo melakukan perubahan signifikan terhadap tarif PPN melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP itu. Dan undang-undang itu bilang tarif PPN dinaikkan secara bertahap. Mulai 1 April 2022, tarif PPN ditetapkan sebesar 11%. Selanjutnya, pada tahun 2025 nanti, tarif PPN naik menjadi 12%. Dan tercatat bahwa pemerintahan Joko Widodo adalah yang pertama
menaikkan PPN sejak era Orde Baru. Dan pada 2022 kemarin, kenaikan PPN yang 11% itu juga tidak tepat sebetulnya di tengah tekanan hidup masyarakat yang sudah berat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Tapi pemerintah pada saat itu lalu memberikan bantuan sosial untuk pengusaha kecil dan masyarakat untuk merespon kenaikan PPN dimaksud. Nah, sekarang dengan perintah undang-undang ini, maka siapapun presidennya wajib hukumnya melaksanakan undang-undang ini. Dan ini adalah konsekuensi dan konsistensi seorang kepala negara. Kalau sudah begini, apa yang mesti katong lakukan? Mau revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021? Boleh. Tergantung katong pun Bapak dan Ibu anggota DPR dong. Nah, oke. Sekarang katong lihat efek turunan kenaikan PPN yang katorang debatkan sekarang, yang diskusikan ramai di medsos. Dan itu walaupun 1% tampak sederhana, dampaknya cukup signifikan ketika dilihat dari berbagai sisi, seperti dunia usaha, kelas menengah, kelas-kelas mikro, dan potensi efeknya berantai pada kebijakan pajak yang lainnya. Dan sebuah perusahaan bisa saja dorang kasih kurang biaya melalui pemutusan hubungan kerja, misalnya punya dampak terhadap karyawan. Tapi yang jadi pertanyaan, perusahaan kasih kurang karyawan. Mengapa postur Kabinet Merah Putih ini saat ini gemuk 108 menteri loh? Katong sudah tahu kan? Padahal Amerika saja yang penduduk 330-an juta orang cuma ada 15 menteri. Republik Rakyat Cina 1,5 M penduduknya cuma 21 menteri. Kok Indonesia 270-an juta menterinya? Oh, begitu banyak kah? Oke, perusahaan saja ikhlas kasih kurang karyawannya untuk bisa hadapi tekanan pajak seperti ini. Mengapa pemerintah justru kasih banyak menteri dan kementerian? Terus ada jabatan pungnama lagi, utusan khusus presiden atau apa begitulah. Ya mudah-mudahan pertanyaan ini akan dijawab oleh mereka yang berkompeten. Sebab kenaikan PPN ini tentu akan ditanggung salah satu pihak dalam sebuah transaksi usaha. Contohnya, jika yang menanggung PPN penjual atau pengusaha, maka akan mengurangi margin profit mereka dan dapat berdampak ke karyawan-karyawannya. Sementara, jika PPN ditanggung oleh pembeli, maka akan terjadi inflasi. Harga-harga barang dan jasa meningkat dan tentunya menyebabkan biaya hidup masyarakat meningkat lagi. Katong juga mesti tahu soal ekonomi bangsa ini, di mana kemarin Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12% pada September 2024 dan ini merupakan yang terparah dalam 5 tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertanyaan lain, mengapa masyarakat dong galau dengan PPN ini? Beta sempat baca Fajri Akbar, pengamat pajak sekaligus manajer riset Center for Indonesia Tax Analysis, CITA. Beliau menilai reaksi negatif dari masyarakat ini muncul akibat turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kebijakan PPN 12%, pemerintah menurut beliau, menurut Fajri, pemerintah wajib memiliki skenario jelas terutama penyaluran program kepada masyarakat menengah ke bawah, baik dalam bentuk fasilitas publik maupun jaminan sosial. Dan tarif PPN ini selaras dengan perbaikan pelayanan publik alias kembali ke masyarakat. Begitu kira-kira. Nah, kalau ini terjadi, maka dampak dari kenaikan PPN ini tidak sepenuhnya negatif. Semoga, atau mau revisi undang-undang,